harap gitu kan. ya, oke. Aku nggak suka kecewa kayak gitu kan nggak semua orang inget ulang tahun kita gitu kan. Jadi mending kalau misalkan aku ulang tahun aku rayain sendiri aja, aku makan yang banyak, udah banyak sih biasanya, nonton film terus jalan ngabisin uang gitulah. Ngabisin uang ya, Ngabisin uang. uang, Oh, bener, itu cara perayaan ulang tahunnya Kak Risa. Oke, bener. Kalau misalkan Kak Ai sendiri nih, ulang tahun lebih suka dirayakan atau didoakan atau misalnya kayak dirayain sendiri kayak aku gitu? Untuk ulang tahun, sebenarnya ulang tahunku selama ini biasa-biasa aja banget gitu. Maksudnya aku juga gak merayakan sendiri. Kalau dirayain orang lain ya alhamdulillah gitu kan. Tapi biasanya cuman dikasih ucapan selamat aja dan didoain gitu aja. Dan ada satu doa yang aku gak suka sebenarnya. Apa itu? Doa panjang umur. Oh iya. Tuh, aku nggak suka tuh didoain semoga sehat selalu, panjang umur. Enggak, jangan panjang umur, jangan panjang Cukup umur. sehat aja Cukup gitu sehat ya. aja, cukup doain aku jadi orang kaya. Itu lebih berarti ya daripada panjang Cuma umur kita banget. panjang umur tapi tetap miskin, apa gunanya Iya. gitu ya. Apalagi kan memang nggak boleh meminta perpanjangan umur karena umur kan sudah ditetapkan nih segitu-gitu aja. Mau kita nagis darah juga nggak akan berubah tuh umurnya kan. Itu sih yang ulang tahun di aku. Tapi kalau Karisa sendiri punya nggak satu momen mengecewakan di ulang tahun? Kalau momen mengecewakan nggak ada sih kayaknya. Soalnya selama ini tuh kayak misalnya aku ulang tahun gitu, paling yang tahu cuman teman-teman deketku aja Kak. Jadi kayak misalnya mereka nanti mau kasih aku kue, mau apa gitu, aku udah nggak berharap sama mereka gitu loh. Gitu ya. Jadi nggak ada hal yang dikecewakan ya. Dan aku terlalu sibuk membahagiakan diri sendiri Diriku sih. sendiri. Oke, betul. Itulah cara ulang tahunnya Kak Risa. Ini bisa dicontoh ya. Jadi kayak nggak harus berharap sama orang lain. Lebih baik kita sibuk membahagiakan diri kita sendiri gitu ya. Betul. Dan irit juga sih sebenarnya Kak. Nggak harus nraktir orang lain. Betul banget itu yang terpintas langsung di pikiran gitu ya. Sebenarnya tuh aku nggak suka ulang tahun dirayain banyak orang, bukan karena apa-apa, tapi biar nggak neraktir orang aja gitu kan. Sebentar bukannya di Februari ada yang ulang tahun ya nanti ya? Itu Raffi Ahmad ya. Bukannya di tanggal 15 sampai 17 ada 2 orang ya yang ulang tahunnya Ya itu Raffi Ahmad sama keluarganya mungkin. di kantor kita ini ya. Nanti kita coba cek lagi data-data pegawai ya. Kita coba cek lagi ya di CV yang sudah ada di belakang kita. Siapa ini tahu kan salah inget gitu kan. ada kayaknya ini inisialnya Risa sih itu maksudnya sih. Mendekati ya. Oke. Atau Kak Adi ya? Kak Andi sudah kabur. Enggak, Kak Adi ada nih. Pura-pura nggak denger aja. Itulah tentang ulang tahun. Kak A ini sebenarnya penikmat musik nggak sih? Nggak terlalu, tapi ada beberapa musik yang aku suka gitu. Tapi nggak maksudnya nggak fanatik sama musik itu gitu. Kalau misal denger musik yang sampai ke bawah perasaan gitu, misalnya kayak denger musik sampai nangis atau menempatkan diri pada si pemusik itu, pernah nggak? Pernah sih beberapa. Lagu apa Kak? Lagu Dewa 19 Kangen. Itu kangen. Itu ceritanya kangen sama siapa gitu? Adalah satu orang spesial gitu. Iya, jadi kangen ini punya cerita sendiri di hidupku. Jadi dulu aku jadi cewek yang diajak di malam akrab atau malam inaugurasinya orang. Nah, dari situ orang-orang berseragam itu ya. Idaman orang. Idaman lah ya. Terus disetelin lagu. Jadi itu tuh entah kenapa waktu itu si cowok, kita kan para cewek-cewek pasti digandeng cowok-cowoknya. Sedangkan aku belum kenal dong sama gandenganku ini karena aku cuma dimintain tolong sama salah satu temanku. Oh, kenalnya lewat Tinder ya? Enggak. Jadi temanku saat SMK itu telepon aku tiba-tiba nih di Sabtu atau Jumat siang dia telepon. Di Jumat siang itu dia telepon, selo nggak nih, bilang gitu. Lagi di mana? Lagi di kantor lah, aku bilang gitu kan. Sabtu kerja nggak? Ya kerja dong, aku bilang. Terus
kenapa, bantuin dong, ini adik kelasku ada acara malam inaugurasi, suruh bawa cewek, kalau nggak bawa cewek nggak boleh masuk. Nah terus aku bilang gitu kan, ya tolongin lah, kamu jadi ceweknya semalam itu, bilang gitu. Akhirnya aku okein. Nah aku okein itu, ketemulah di satu titik kumpul, kita datang ke kampusnya, udah rapi pakai baju-baju bagus lah ya di sana. Akhirnya kita kayak duduk di satu tempat terbuka lah, outdoor gitu ya kak ya. Itu entah kenapa sih cowok-cowok tuh digiring ke dalam gedung, jadi ceweknya ditinggalkan begitu saja. Keluar gedung udah maghrib lebih, itu dimulai dari asar, maghrib lebih udah gelap, lampunya dimatiin. Nah tahu-tahu si cowok-cowok ini udah bawa lilin. Disitulah tersetel lagu Dewa 19 Kangen itu pakai saksofon. Di situ aku langsung merasa gila, romantis ya Wak, gitu aja sih sebenarnya. Sambil si cowok ini ternyata bawa, dia menyembunyikan bunga mawar di balik jas-jas putih mereka gitu. Berarti karena momennya aja ya, Momentumnya yang indah. Oke, sekian dulu nih perbincangan kita dari hal yang jelas sampai nggak jelas. Lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Halo, balik lagi di video ini bersama kita untuk membahas hal dari yang jelas sampai ke hal yang nggak jelas nih. Yuk lanjut yuk Karisa, yuk ngobrol lagi. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang pengalamannya Kak Ai nih pas ikut di malam inaugurasi ya. Terus sampai sekarang jadi lagu Kangen itu lagu yang kayak Kak Ai banget gitu. Iya asik, enggak sih? Terus Kak Ai pernah nggak sih denger lagu yang kayak punya kesan horor gitu? ada sih. Lagu apa itu Kak? Denger-denger Gloomy Sunday nggak sih? Lagu Inggris ya? Iya kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Enggak, cuman karena Gloomy Sunday itu banyak cerita kalau Gloomy Sunday itu bikin orang bunuh diri, banyak bunuh dirinya gitu. Sejarahnya. Aku pernah denger ceritanya, cuman untuk lagunya sendiri nggak tahu sih. Aku gak mau dengerin lagu itu, masalahnya juga. Aku takut begitu aku dengerin nanti aku suicide dong. Kalau dulu pas zaman aku kecil itu Kak ada lagu yang judulnya Tinggal Kenangan kalau nggak salah. Oh itu iya. yang nyanyi dulu katanya Gaby. Nah, ya, betul. itu dulu sampai aku bener-bener nggak berani dengerin sih. Padahal lagunya kan bagus, kayak easy listening juga, cuman kayak apa ya? Terlalu banyak cerita-cerita gitu. Horor ya. Yang Kak Risa tahu di balik cerita Tinggal Kenangan itu ada cerita apa nih? Katanya pacarnya tuh ketabrak di jalan itu kan, terus ceweknya tuh habis nyanyi itu dia bunuh diri. Bener nggak sih? Itu cerita yang versi aku dengar. Gitu. Kalau Kak Ai sendiri pernah tahu cerita itu nggak? Aku lupa inget. Aku inget ada lagu itu, aku inget penyanyinya. Cuman aku ingetnya memang itu lagunya mistis sih. Jadi memang tentang pacaran dan saling bunuh diri gitu maksudnya. Aku ingetnya itu doang. Soalnya lupa. Tapi ada juga lagu yang ternyata dulu kita sering nyanyikan, sekarang kesannya horor. Lagu apa itu? Nina Bobo. Oh iya, itu ada filmnya ya, film horor itu. Nah itu Nina Bobo. Jadi sengertiku adalah dulu ada satu anak Belanda ya, keturunan Belanda yang sering kesurupan. Terus saking sering kesurupan dia dikunci di kamar. Sampai di satu hari gak ada suara teriakan atau apapun, ibunya berani masuk ke kamar itu. Dan ternyata si Nina ini sudah lemas dan tak berdaya dan cuman minta dipeluk sambil dinyanyikan untuk tidur. Dan pas dinyanyikan Nina Bobo itu, si Nina ini pergi untuk selamanya gitu. Sengerti aku ceritanya. Sedih juga ya ternyata. Sedih ceritanya. juga, horor juga ya untuk lagu-lagu seperti itu. Kalau dulu pas aku kecil, aku nggak pernah dinyanyiin Nina Bobo Kak. Kenapa? Jadi aku kena bantal itu kayaknya langsung tidur. Oh gitu ya. Itu namanya pelor. Nempel molor ya. Itu sih. Tapi kalau Kak Risa sendiri nih ngomong-ngomong tentang lagu, pernah belum datang ke satu konser musik?